Suamiku selingkuh. Akan kupastikan dia tidak dapat sepersepun dariku dan kubuat. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Dan jangan lupa like dan subscribe, agar channel Cerita Ar bisa terus berkembang dan mempersembahkan cerita yang terbaik. Pagi itu, cahaya matahari masuk perlahan melalui celah gorden tipis berwarna krem di kamar Andini. Udara masih terasa sejuk, dengan sisa dingin malam yang belum sepenuhnya pergi. Ia terbangun lebih awal dari jam weker, seperti kebiasaannya sejak bertahun-tahun lalu. Andini bukan tipe perempuan yang suka bermalas-malasan di atas ranjang. Hidup telah mengajarkannya bahwa waktu adalah sesuatu yang terlalu berharga untuk disia-siakan. Ia duduk perlahan di tepi ranjang, menatap sekeliling kamar yang tertata rapi. Tidak ada barang yang berantakan, tidak ada pakaian berserakan. Semuanya berada di tempatnya. Kerapian itu bukan sekadar kebiasaan, melainkan cerminan dari cara Andini menjalani hidup, teratur, terkontrol, dan penuh perhitungan. Di sampingnya, Harry masih terlelap. Napas pria itu terdengar teratur. Wajahnya tampak tenang, seolah tak pernah memikul beban apapun. Andini menatapnya sekilas, lalu mengalihkan pandangan. Ada banyak hal yang ingin ia katakan, tetapi lebih banyak lagi yang ia simpan sendiri. Sejak awal pernikahan, Andini selalu memilih diam daripada memperpanjang perdebatan. Bukan karena ia lemah, melainkan karena ia tahu, tidak semua hal harus diucapkan. Andini melangkah ke kamar mandi, menutup pintu perlahan agar tidak membangunkan Harry. Air dingin yang menyentuh kulitnya membuat pikirannya semakin jernih. Di balik wajahnya yang tenang, ada banyak kenangan yang tersimpan rapi, tentang masa lalu yang membentuk dirinya menjadi perempuan seperti sekarang. Ia lahir dari keluarga sederhana. Ayahnya seorang pegawai biasa, ibunya ibu rumah tangga yang mengabdikan hidupnya untuk keluarga. Sejak kecil, Andini sudah terbiasa melihat ibunya berjuang dalam diam, bangun paling pagi, tidur paling malam, namun jarang sekali mengeluh. Dari sanalah Andini belajar bahwa perempuan tidak harus berisik untuk menjadi kuat. Di sekolah, Andini bukan anak yang paling menonjol, tetapi ia selalu konsisten. Nilainya stabil, prestasinya cukup, dan sikapnya dikenal baik. Ia tidak suka menjadi pusat perhatian, tetapi ia selalu tahu apa yang ia inginkan. Ketika teman-temannya bermimpi tentang pernikahan indah dan kehidupan mewah, Andini bermimpi tentang kemandirian. Ia ingin berdiri di atas kakinya sendiri, tanpa harus bergantung pada siapapun. Setelah lulus kuliah, Andini bekerja keras membangun karirnya. Ia menerima pekerjaan apapun yang halal dan layak, menabung dengan disiplin, dan tidak tergoda gaya hidup berlebihan. Baginya, keamanan finansial adalah bentuk perlindungan terbaik bagi seorang perempuan. Ia melihat terlalu banyak perempuan di sekitarnya yang terjebak dalam pernikahan menyakitkan hanya karena tidak memiliki pilihan. Harry datang dalam hidupnya di masa itu. Pria itu tampak penuh semangat, ambisius, dan pandai berbicara. Ia tahu cara membuat Andini merasa dihargai. Harry sering mengatakan bahwa ia mengagumi kemandirian Andini, memuji kecerdasannya, dan berjanji akan menjadi pasangan yang setara. Andini, yang saat itu belum sepenuhnya memahami sifat manusia, memilih percaya. Pernikahan mereka berlangsung sederhana namun hangat. Tidak ada pesta mewah, tidak ada kemewahan berlebihan. Andini justru menyukai kesederhanaan itu. Ia percaya, yang terpenting bukanlah seberapa besar pesta, melainkan bagaimana mereka menjalani kehidupan setelahnya. Di awal pernikahan, semuanya berjalan baik. Mereka saling mendukung, berbagi cerita, dan merencanakan masa depan bersama. Andini bekerja, Harry juga bekerja. Namun perlahan, tanpa disadari, beban tanggung jawab mulai lebih banyak jatuh ke pundak Andini. Ia yang mengatur keuangan, membayar tagihan, merencanakan investasi kecil-kecilan, dan memastikan rumah tangga mereka berjalan stabil. Harry tidak pernah benar-benar menolak peran itu. Ia justru menikmati kenyamanan yang diberikan Andini. Namun di balik itu, ada ego yang tumbuh diam-diam. Ego yang merasa terancam oleh kemampuan istrinya sendiri. Andini tidak pernah merasa dirinya lebih tinggi dari Harry. Ia justru sering merendahkan diri agar Harry tetap merasa sebagai kepala keluarga. Ia tidak memamerkan keberhasilannya, tidak mengungkit pengorbanannya. Baginya, pernikahan bukan ajang adu peran, melainkan kerjasama. Pagi itu, setelah selesai bersiap,
Andini menuju dapur. Ia menyiapkan sarapan sederhana. Nasi hangat, telur dadar, dan sayur tumis. Ia memasak dengan tenang, tanpa tergesa-gesa. Baginya, rutinitas seperti ini adalah bagian dari komitmen yang ia pilih sendiri. Ketika Harry akhirnya bangun dan duduk di meja makan, Andini menyapanya dengan senyum tipis. Tidak ada percakapan panjang, hanya obrolan ringan tentang rencana hari itu. Andini mendengarkan, Harry berbicara. Pola yang sudah terbentuk sejak lama. Setelah Harry berangkat, Andini duduk sendiri di ruang makan. Ia menatap meja yang masih rapi, lalu menarik napas panjang. Ada kelelahan yang tak pernah ia ucapkan. Kelelahan karena selalu menjadi pihak yang mengalah, memahami, dan bertahan. Namun Andini bukan perempuan yang bertahan karena takut. Ia bertahan karena ia memilih. Ia tahu batas antara bertahan dan membiarkan diri diinjak-injak. Ia tahu, suatu hari nanti, jika pilihannya harus berubah, ia akan siap. Di balik ketenangannya, Andini adalah perempuan yang selalu mencatat, mengingat, dan memahami. Ia tidak reaktif, tidak meledak-ledak. Ia menunggu, mengamati, dan menyusun langkah dengan kepala dingin. Pagi itu berakhir seperti pagi-pagi sebelumnya. Tidak ada pertanda, tidak ada firasat buruk yang jelas. Hanya seorang perempuan bernama Andini, yang menjalani hidupnya dengan penuh kesadaran, tanpa tahu bahwa ketenangan yang ia bangun dengan susah payah suatu hari akan diuji dengan cara yang paling menyakitkan. Namun satu hal yang pasti, Andini bukan perempuan yang mudah dihancurkan. Ia mungkin memilih bertahan hari ini, tetapi ia juga menyimpan kekuatan untuk berdiri sendiri jika saat itu tiba. Harry selalu bangun dengan satu pikiran yang saus di kepalanya sejak muda. Ia tidak ingin hidup biasa-biasa saja. Bahkan ketika ia masih tinggal di rumah orang tuanya, di lingkungan yang sederhana dan nyaris tak pernah berubah, Harry sudah merasa dirinya ditakdirkan untuk sesuatu yang lebih besar. Ia tidak pernah bisa menerima kenyataan bahwa hidup harus dijalani dengan pasrah. Ayah Harry adalah pria pekerja keras, namun tidak pernah memiliki keberanian untuk bermimpi terlalu tinggi. Baginya, cukup bisa makan, membayar tagihan, dan hidup tenang sudah lebih dari cukup. Ibunya pun sama, perempuan yang patuh, menerima keadaan, dan jarang sekali menuntut. Bagi Harry kecil, rumah itu terasa sempit, bukan secara fisik, tetapi secara mimpi. Sejak sekolah, Harry dikenal pandai berbicara. Ia tidak selalu yang paling pintar di kelas, tetapi ia tahu cara membuat orang lain mendengarkannya. Ia senang menjadi pusat perhatian, senang dipuji, dan senang dianggap lebih unggul. Ketika berhasil, ia merasa dunia berada di tangannya. Namun ketika gagal, ia selalu mencari alasan di luar dirinya sendiri. Harry tumbuh dengan keyakinan bahwa hidup harus ditaklukkan, bukan dijalani. Ia percaya bahwa orang-orang yang hidup sederhana sebenarnya hanya kurang berani mengambil risiko. Pemikiran itulah yang membuatnya sering merasa tidak puas, bahkan ketika keadaan seharusnya sudah cukup baik. Saat dewasa, Harry bekerja dengan ambisi besar. Ia ingin cepat naik jabatan, cepat dikenal, cepat dihormati. Ia tidak suka proses yang terlalu panjang. Kesabaran bukan kelebihan utamanya. Ia ingin hasil tanpa terlalu banyak menunggu. Dan ketika kenyataan tidak berjalan sesuai harapannya, Harry mulai merasa dunia tidak adil padanya. Pertemuannya dengan Andini datang di masa ia sedang menjunjung tinggi rasa percaya dirinya. Andini berbeda dari perempuan-perempuan yang pernah dikenalnya. Tenang, cerdas, dan tidak mudah terpesona oleh omongan manis. Justru hal itulah yang membuat Harry tertantang. Ia ingin menaklukkan Andini, ingin membuktikan bahwa dirinya cukup layak untuk mendapatkan perempuan seperti itu. Ketika Andini akhirnya menerima kehadirannya, Harry merasa menang. Ia merasa diakui. Pernikahan dengan Andini memberinya rasa aman yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Rumah yang tertata, keuangan yang stabil, dan seorang istri yang tidak banyak menuntut. Semua itu membuat Harry nyaman, bahkan terlalu nyaman. Namun kenyamanan itu perlahan berubah menjadi rasa gelisah. Di mata orang luar, Harry terlihat sebagai suami yang beruntung. Tetapi di dalam dirinya, ada perasaan yang terus mengganggu, perasaan kalah. Ia tahu Andini lebih teratur, lebih siap, dan lebih matang dalam banyak hal. Dan meskipun ia tidak pernah mengakuinya, hal itu menggerogoti harga dirinya. Harry tidak pernah benar-benar terlibat dalam urusan keuangan rumah tangga.
Ia menyerahkan semuanya pada Andini. Awalnya ia merasa terbantu, tetapi lama-kelamaan, ia merasa tersisih. Ia mulai merasa perannya sebagai kepala keluarga hanya simbol semata. Namun alih-alih memperbaiki diri, Harry memilih memelihara egonya dalam diam. Ia mulai mencari pengakuan di luar rumah. Bukan secara fisik, tetapi melalui pujian, perhatian, dan rasa dihargai. Di tempat kerja, ia berusaha tampil menonjol, sering berbicara lebih banyak dari yang diperlukan. Ia ingin orang-orang melihatnya sebagai pria penting, sebagai sosok yang patut diperhitungkan. Setiap kali pulang ke rumah, Harry disambut ketenangan Andini. Tidak ada pertanyaan berlebihan, tidak ada tuntutan. Namun justru ketenangan itu membuat Harry merasa kecil. Ia ingin diperebutkan, ingin dipuji, ingin dianggap luar biasa. Hal-hal yang Andini tidak pernah berikan secara berlebihan karena baginya, cinta tidak perlu dirayakan dengan kata-kata kosong. Harry mulai menyimpan rasa tidak puas itu sendirian. Ia tidak membicarakannya dengan Andini, tidak pula dengan siapapun. Ia hanya meyakinkan dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan membuktikan bahwa ia pantas mendapatkan lebih. Lebih dari sekadar hidup stabil. Lebih dari sekadar cukup. Malam itu, setelah makan malam yang hening, Harry duduk sendirian di ruang tamu. Lampu redup menerangi wajahnya yang tampak tenang, tetapi matanya menyimpan kegelisahan. Ia menatap layar ponsel kosong, lalu menarik napas panjang. Ia belum tahu apa yang ia cari. Ia hanya tahu satu hal, ambisinya belum terpenuhi. Dan selama itu belum terwujud, Harry tidak akan pernah merasa benar-benar puas, tak peduli seberapa banyak yang sudah ia miliki. Pernikahan Andini dan Harry dimulai dengan sesuatu yang sederhana, jauh dari kata mewah, tetapi cukup untuk membuat banyak orang mengatakan bahwa mereka adalah pasangan yang serasi. Tidak ada gedung megah atau pesta berlebihan. Akad nikah dilangsungkan dengan hikmat, disaksikan keluarga dan kerabat terdekat. Andini mengenakan kebaya sederhana berwarna gading, wajahnya tenang, matanya jernih. Harry duduk di sampingnya dengan dada membusung, penuh percaya diri, seolah hari itu adalah awal dari kehidupan yang selama ini ia impikan. Bagi Andini, pernikahan bukan panggung. Ia tidak membutuhkan sorotan atau pujian. Yang ia inginkan hanyalah komitmen, kejujuran, dan rasa aman. Ia percaya bahwa kehidupan setelah akad jauh lebih penting daripada seremoni sesaat. Keyakinan itulah yang membuatnya menjalani hari itu tanpa kegugupan berlebihan. Hari-hari awal pernikahan mereka terasa hangat. Mereka tinggal di rumah kecil yang mereka sewa bersama. Rumah itu tidak besar, tetapi cukup nyaman. Andini menata setiap sudutnya dengan rapi, memilih perabot secukupnya, dan memastikan semuanya berfungsi dengan baik. Harry menyukai rumah itu, bukan karena keindahannya, tetapi karena perasaan memiliki yang muncul bersamanya. Di mata tetangga dan keluarga, Andini adalah istri ideal. Ia bangun pagi, memasak, bekerja, lalu pulang tanpa banyak keluhan. Harry sering dipuji sebagai suami yang beruntung. Ia menerima pujian itu dengan senyum bangga, meski di dalam hatinya, ada perasaan aneh yang belum bisa ia jelaskan. Pada masa-masa itu, Andini dan Harry masih sering berbincang panjang di malam hari. Mereka membicarakan rencana masa depan, tentang rumah sendiri, tabungan, dan kehidupan yang ingin mereka bangun. Andini berbicara dengan logis dan terukur. Harry lebih banyak berbicara tentang mimpi-mimpinya, tentang posisi, tentang pengakuan, tentang kehidupan yang terlihat lebih tinggi dari yang mereka jalani saat itu. Andini mendengarkan. Ia selalu mendengarkan. Ia tidak pernah mematahkan mimpi Harry, meski terkadang ia tahu mimpi itu terlalu tergesa-gesa. Baginya, mimpi boleh tinggi, asalkan pijakan tetap di tanah. Ia percaya bahwa semuanya bisa dicapai dengan proses, bukan dengan tergesa-gesa. Masalah keuangan mulai terlihat sejak bulan-bulan pertama. Gaji Andini lebih stabil dan teratur, sementara penghasilan Harry naik turun. Tanpa banyak diskusi panjang, Andini mengambil peran sebagai pengatur keuangan. Ia mencatat pengeluaran, membayar tagihan tepat waktu, dan menyisihkan tabungan. Harry menerima itu dengan ringan, bahkan terlihat lega. Awalnya, Andini menganggap itu sebagai bentuk kerjasama. Ia tidak merasa sedang mengambil alih peran siapapun. Ia hanya melakukan apa yang menurutnya perlu agar rumah tangga mereka berjalan baik. Harry pun tidak pernah menolak.
Ia bahkan sering berkata bahwa ia bersyukur memiliki istri yang bisa diandalkan. Namun, tanpa disadari, keseimbangan mulai bergeser. Andini semakin terbiasa memegang kendali, sementara Harry semakin terbiasa menyerahkan. Setiap keputusan kecil hingga besar perlahan jatuh ke tangan Andini. Bukan karena Harry tidak mampu, tetapi karena ia memilih nyaman. Di hadapan keluarga besar, Harry tetap tampil sebagai suami yang berwibawa. Ia berbicara dengan penuh percaya diri, menceritakan rencana-rencananya, dan Andini selalu berada di sisinya, tersenyum tenang. Tidak ada yang tahu bahwa di balik ketenangan itu, Andini sering menahan lelah sendirian. Meski demikian, Andini tidak pernah merasa dirugikan. Ia mencintai perannya. Ia percaya bahwa pernikahan adalah tentang saling melengkapi, bukan tentang siapa yang lebih dominan. Selama Harry masih menghormatinya, ia merasa cukup. Hari-hari mereka berjalan tanpa gejolak. Tidak ada pertengkaran besar, tidak ada drama. Rumah tangga mereka terlihat sempurna dari luar, tenang, stabil, dan teratur. Bahkan terlalu teratur. Harry mulai menikmati kenyamanan itu. Ia pulang ke rumah yang rapi, makanan tersedia, dan tidak ada tuntutan yang membuatnya tertekan. Namun perlahan, di sela-sela kenyamanan itu, muncul rasa kosong. Ia merasa seperti hanya mengikuti arus, bukan mengendalikan hidupnya sendiri. Andini tidak menyadari perubahan itu. Ia terlalu sibuk memastikan semuanya berjalan baik. Ia tidak tahu bahwa kesempurnaan yang ia bangun dengan niat tulus justru mulai menimbulkan retak yang belum terlihat. Pada masa itu, pernikahan mereka masih berdiri di atas kepercayaan penuh. Tidak ada kecurigaan, tidak ada prasangka. Andini percaya pada Harry, dan Harry menikmati kepercayaan itu sepenuhnya. Mereka belum tahu bahwa di balik ketenangan awal pernikahan yang terlihat sempurna, benih-benih ketidakseimbangan telah tumbuh perlahan, menunggu waktu untuk menunjukkan wujudnya. Rika tumbuh dalam lingkungan yang membuatnya cepat belajar satu hal penting. Hidup tidak pernah adil bagi mereka yang tidak berani merebut. Sejak kecil, ia terbiasa melihat ibunya mengalah, menunggu, dan berharap pada belas kasihan orang lain. Ayahnya jarang ada di rumah, dan ketika ada pun, lebih sering membawa masalah daripada solusi. Dari situlah Rika belajar bahwa kelembutan tidak selalu membawa hasil, dan kesabaran seringkali hanya membuat seseorang semakin terpinggirkan. Ia bukan perempuan yang dibesarkan dengan kemewahan. Rumahnya kecil, panas, dan selalu dipenuhi suara keluhan. Rika tumbuh dengan perasaan iri yang perlahan mengeras menjadi ambisi. Setiap kali melihat teman-temannya memiliki sesuatu yang tidak bisa ia miliki, Rika mencatatnya dalam hati. Bukan sebagai rasa syukur, melainkan sebagai janji pada dirinya sendiri bahwa suatu hari nanti, ia akan berada di posisi yang lebih tinggi. Sejak remaja, Rika menyadari satu kelebihan yang ia miliki, penampilan. Ia tahu bagaimana caranya berdandan, bagaimana tersenyum, dan bagaimana membuat orang lain merasa nyaman di dekatnya. Ia belajar membaca reaksi, nada suara, dan bahasa tubuh. Rika pandai menyesuaikan diri dengan siapapun yang ia hadapi. Baginya, itu bukan kepura-puraan, melainkan strategi bertahan hidup. Ketika beranjak dewasa, Rika mulai bekerja di lingkungan yang mempertemukannya dengan banyak orang dari berbagai latar belakang. Ia melihat kehidupan yang selama ini hanya bisa ia bayangkan. Mobil-mobil mahal, pakaian bermerek, dan gaya hidup yang tampak ringan dijalani oleh orang-orang yang memiliki uang dan kekuasaan. Rika tidak ingin hanya menjadi penonton. Ia membenci perempuan-perempuan yang terlihat hidup tenang tanpa harus berjuang sekeras dirinya. Dalam pikirannya, tidak adil jika ada orang yang mendapatkan segalanya hanya karena nasib atau pasangan. Rika percaya bahwa ia juga pantas mendapatkan kehidupan yang lebih baik, dengan cara apapun. Di balik sikapnya yang ramah dan mudah bergaul, Rika menyimpan keinginan tersembunyi untuk naik kelas sosial. Ia tidak mencari cinta. Ia mencari jaminan. Baginya, hubungan adalah alat, bukan tujuan. Ia tidak keberatan menjadi orang ketiga. Selama itu membawanya lebih dekat pada kehidupan yang ia inginkan. Rika tahu batasan, tetapi ia juga tahu bagaimana melanggarnya secara halus. Ia tidak pernah memaksa. Ia lebih suka menunggu celah, lalu masuk perlahan. Ia memposisikan dirinya sebagai pendengar yang baik, sebagai perempuan yang selalu mengerti, sebagai tempat berlabuh bagi mereka yang merasa kurang dihargai. Ia sering mengamati perempuan lain, cara mereka berbicara, berpakaian,
dan membawa diri. Dari sana, Rika belajar apa yang harus ia tonjolkan dan apa yang harus ia sembunyikan. Ia tidak ingin terlihat murahan. Ia ingin terlihat layak diperjuangkan. Meski terlihat percaya diri, Rika sebenarnya menyimpan ketakutan besar. Takut kembali miskin, takut dianggap tidak penting, dan takut hidupnya berlalu tanpa makna. Ketakutan itulah yang membuatnya rela melakukan apa saja untuk mempertahankan posisinya ketika ia merasa sudah mendekati kehidupan yang ia idamkan. Malam-malamnya sering dihabiskan dengan menatap layar ponsel, melihat unggahan orang lain yang hidupnya tampak sempurna. Setiap foto itu seperti pengingat bahwa ia belum sampai. Dan setiap pengingat itu membuat tekadnya semakin kuat. Rika bukan perempuan yang bertindak tanpa rencana. Ia menunggu, mengamati, dan menghitung. Ia tahu bahwa setiap orang memiliki celah, dan tugasnya hanyalah menemukan celah yang tepat. Ia belum bertemu Andini. Ia belum terlalu mengenal Harry. Namun di dalam dirinya, sudah tertanam keyakinan bahwa suatu hari nanti, ia tidak akan lagi berada di posisi bawah. Dan ketika kesempatan itu datang, Rika tidak akan ragu untuk mengambilnya, meski harus mengorbankan orang lain di sepanjang jalan. Setelah beberapa bulan menikah, kehidupan Andini dan Harry mulai memasuki ritme yang stabil, hampir bisa disebut monoton. Pagi dimulai dengan rutinitas yang sama. Andini bangun lebih awal, menyiapkan sarapan, memastikan rumah dalam keadaan rapi, sementara Harry bangun agak terlambat, mandi, dan bersiap untuk bekerja. Obrolan di meja makan terbatas pada, "Sudah sarapan?" Atau, "Apa rencanamu hari ini?" Tidak ada percakapan panjang tentang perasaan atau impian. Andini menyadari hal itu, tetapi ia memilih diam. Baginya, rumah tangga bukan arena konflik. Ia percaya ketenangan lebih berharga daripada perdebatan yang tidak perlu. Ia tetap tersenyum, tetap menyapa, tetap menjalankan perannya dengan baik. Namun di dalam hatinya, ada rasa hampa yang ia simpan sendiri. Ia mulai merasa bahwa meskipun rumah mereka tertata dengan rapi, ada sesuatu yang hilang, kehangatan yang dulu mereka rasakan di awal pernikahan. Harry di sisi lain menikmati kenyamanan itu. Tidak ada pertanyaan sulit, tidak ada tuntutan emosional. Ia bisa pulang, duduk, makan, dan beristirahat tanpa harus berpikir terlalu banyak. Namun di balik kenyamanan itu, ada rasa gelisah yang ia sendiri tidak bisa jelaskan. Ia mulai membandingkan dirinya dengan Andini tanpa sadar. Ia yang ambisius, menginginkan pengakuan, merasa seperti sedang mengikuti ritme yang dibuat oleh orang lain. Hari-hari mereka pun diisi dengan pekerjaan. Andini bekerja di kantor dengan disiplin, mengelola proyek, menyelesaikan laporan, sekaligus menjaga komunikasi rumah tangga lewat pesan singkat. Harry bekerja di bidang yang sama-sama menuntut, tetapi ia lebih banyak berinteraksi dengan rekan kerja dan bosnya, mencari pengakuan dan kesempatan untuk menunjukkan kemampuannya. Malam hari biasanya dihabiskan dengan kesunyian. Andini menonton televisi atau membaca, Harry sesekali menonton atau memainkan ponsel. Percakapan hampir tidak ada. Bahkan ketika makan malam bersama, topik mereka terbatas pada urusan praktis, tagihan listrik, jadwal pekerjaan, atau urusan keluarga. Tidak ada tawa lepas, tidak ada cerita yang mengalir bebas seperti saat mereka masih pacaran atau di awal pernikahan. Tetapi Andini tetap sabar. Ia memutuskan bahwa rumah tangga adalah tentang kesabaran, bukan dramatisasi. Ia tidak ingin memaksakan Harry untuk berubah, atau menuntut perhatian yang belum bisa diberikan. Ia tetap melakukan semua yang ia bisa untuk menjaga rumah tetap berjalan dengan baik. Memasak, menata rumah, membayar tagihan, mengatur keuangan, dan memastikan semuanya tertata rapi. Namun monoton itu perlahan menimbulkan celah. Andini mulai merasakan jarak yang tidak terlihat. Harry tampak lebih sering memikirkan dirinya sendiri, lebih menikmati kebebasan tanpa pengawasan. Ia pulang larut, tampak lelah tapi tidak berbagi cerita. Bahkan Andini yang cermat mencoba membaca setiap gerak-gerik Harry, sering hanya mendapatkan kebingungan. Di sisi lain, rasa puas Harry mulai digoyahkan oleh rasa haus akan hal-hal yang lebih dari sekadar stabilitas rumah tangga. Ia mulai memperhatikan perempuan lain di sekitarnya, tanpa menyadari bahwa ketidakpuasan itu akan menimbulkan masalah lebih besar di masa depan. Andini, yang selalu memilih diam, mulai belajar mengamati dengan lebih tajam. Ia menulis mental daftar hal-hal yang berubah, perilaku yang tidak biasa, dan tanda-tanda kecil yang mungkin akan menjadi masalah. Baginya, semua ini bukan paranoia, melainkan kewaspadaan.
Ia tahu bahwa setiap hubungan yang terlihat sempurna pun bisa rapuh jika ketidakpuasan tidak segera ditangani. Hari-hari mereka terasa datar, tetapi Andini sadar satu hal. Ketenangan yang terlihat dari luar hanyalah topeng. Di baliknya, ada ketidakpuasan, ambisi, dan peluang bagi sesuatu yang tidak diinginkan untuk masuk dan merusak keseimbangan yang telah ia bangun dengan susah payah. Ia tersenyum tipis pada dirinya sendiri, menenangkan hati. Ia tahu bahwa rumah tangga yang datar ini hanyalah sementara. Ada sesuatu yang akan datang, sesuatu yang akan menguji ketenangan dan kesabarannya. Dan ketika saat itu tiba, Andini siap menghadapi apapun dengan kepala dingin. Hari itu, Harry menghadiri acara kantor yang berlangsung di sebuah kafe kecil tapi elegan di pusat kota. Ia datang bukan karena terpaksa, melainkan ingin menunjukkan diri sebagai pria yang percaya diri di hadapan rekan-rekan kerja dan atasan. Setibanya di sana, Harry menatap sekeliling ruangan, mengamati setiap wajah, sambil tetap memikirkan keseharian di rumah. Andini, rumah mereka yang rapi, rutinitas yang monoton, dan kenyamanan yang sekaligus menimbulkan rasa gelisah. Di sudut kafe, seorang wanita duduk sendirian sambil menyesap kopi. Rambutnya hitam panjang, rapi, dan matanya menatap layar ponsel dengan fokus. Tetapi ada kilau penasaran dalam tatapannya. Itulah Rika. Ia hadir di kafe itu bukan sekadar untuk menikmati kopi atau bekerja, tetapi untuk menunggu kesempatan. Rika selalu memperhatikan lingkungan sekitar, mencari celah dan peluang yang bisa ia manfaatkan. Pertemuan mereka terjadi secara tidak sengaja. Harry berdiri untuk mengambil kopi, dan karena letak kursi yang berdekatan, tatap mata mereka bertemu. Sekilas, Harry merasa ada sesuatu yang berbeda pada wanita ini. Tidak berlebihan, tetapi ada aura percaya diri yang membuatnya menarik perhatian. Rika pun merasakan hal yang sama, tetapi ia tetap menjaga jarak, menilai, dan mencatat pola perilaku Harry tanpa memperlihatkan minat secara langsung. "Maaf, kursi ini kosong?" tanya Harry, mencoba berbicara ringan. Ia jarang memulai percakapan dengan orang asing, tetapi ada sesuatu dalam tatapan wanita itu yang membuatnya ingin tahu lebih banyak. Rika menoleh, tersenyum tipis, dan mengangguk. "Ya, silakan." Suaranya lembut, tapi ada nada keyakinan yang membuatnya terdengar meyakinkan. Mereka mulai berbicara ringan, tentang kopi, suasana kafe, dan cuaca. Percakapan itu tampak biasa, sopan, dan tidak ada yang istimewa. Namun di mata Rika, itu adalah awal dari permainan yang jauh lebih besar. Ia menilai cara Harry berbicara, gesturnya, dan ekspresinya. Ia membaca sikap Harry, mencari tahu apa yang ia hargai, apa yang ia inginkan, dan di mana celah emosionalnya. Harry, di sisi lain, merasa nyaman. Ia jarang menemukan orang asing yang bisa membuatnya merasa begitu mudah bicara, tanpa beban. Rika mendengarkan dengan perhatian yang tepat, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat Harry merasa dihargai. Ia tidak menyadari bahwa ia sedang memasuki wilayah yang berpotensi membahayakan kesehatannya sendiri, secara emosional. Pertemuan itu berlangsung singkat. Hanya beberapa menit, tetapi cukup untuk meninggalkan kesan. Harry pergi dengan perasaan ringan, tidak menyadari bahwa tatapan terakhir Rika menyimpan niat tersembunyi, menilai, memahami, dan menunggu kesempatan berikutnya. Setelah pertemuan itu, Harry kembali ke rumah dengan rasa penasaran samar. Ia tidak tahu mengapa ada perasaan aneh dalam dirinya, sedikit berbeda dari biasanya. Rasa nyaman yang ia miliki di rumah dengan Andini tidak tergantikan, tetapi pertemuan sebentar itu menimbulkan sesuatu yang baru. Rasa ingin tahu, sesuatu yang belum pernah ia rasakan sejak lama. Di rumah, Andini menyambutnya seperti biasa. Senyum tipis, sapaan hangat, dan rutinitas yang sama. Harry merasakan ketenangan yang selalu ia butuhkan, tetapi di sudut pikirannya, bayangan pertemuan itu tetap muncul. Ia tidak terlalu memikirkannya, menganggapnya hanya interaksi biasa. Rika, di sisi lain, pulang ke apartemennya dengan senyum tipis yang hampir tidak terlihat. Ia menaruh ponsel di meja, menarik napas, dan mencatat dalam hatinya, ada celah di sini. Ia bisa didekati. Ia mudah terpengaruh jika dibuat merasa dihargai. Pertemuan tanpa curiga itu menandai awal dari sesuatu yang perlahan tapi pasti. Sebuah permainan yang Andini dan Harry sama sekali tidak tahu akan segera masuk ke dalam kehidupan mereka. Dari satu tatapan, satu percakapan ringan, sebuah benih ketegangan mulai tumbuh. Meski saat itu semua masih tampak biasa-biasa saja.
Harry belum menyadari bahwa kehadiran Rika bukan sekadar kebetulan. Dan Andini, tentu saja, masih sama sekali tidak tahu bahwa rutinitas datar yang ia jalani akan segera terganggu oleh wanita dengan ambisi tersembunyi itu. Hari-hari berikutnya setelah pertemuan di kafe itu, Andini mulai menyadari ada hal-hal kecil yang berubah pada Harry. Bukan hal yang dramatis, hanya gestur, kebiasaan, atau perhatian yang sedikit berbeda, tapi cukup untuk membuat Andini mencatat dalam pikirannya. Harry menjadi lebih sering memeriksa ponsel. Dulu ia hanya sesekali membalas pesan saat di rumah, tapi kini ponselnya selalu berada di genggaman, meski Andini berada di dekatnya. Tidak ada kata-kata atau sikap mencurigakan, hanya perhatian yang teralihkan. Andini sempat menanyakan, "Ada apa, Dek?" "Sibuk kerja." Harry hanya tersenyum, mengatakan pekerjaan kantor menumpuk. Andini mengangguk, memilih percaya. Selain itu, Harry mulai pulang lebih larut dari biasanya. Kadang ia mengatakan lembur, kadang rapat dengan klien, tapi jadwalnya tampak tidak konsisten. Andini menahan diri untuk tidak bertanya terlalu banyak. Ia tahu, terlalu sering menanyakan hal-hal seperti itu akan terlihat seperti tuduhan tanpa bukti. Ia lebih memilih mengamati. Perubahan kecil lainnya terlihat dari cara Harry merawat diri. Ia menjadi lebih peduli dengan penampilan. Baju yang selalu rapi, rambut selalu tertata, parfum yang harum. Hal itu membuat Andini merasa ada yang berbeda, meski ia tidak bisa menunjukkannya. Ia mencatat semua hal itu dalam kepalanya, bukan karena paranoid, tapi karena naluri bahwa sesuatu sedang berubah. Di sisi emosional, Harry mulai terlihat lebih cepat tersinggung. Hal-hal yang dulunya dianggap sepele kini bisa membuatnya murung atau cemberut sebentar. Ia sering menanggapi saran Andini dengan suara sedikit tegang, meski tidak pernah sampai bertengkar. Andini mengamati, tetapi tetap bersikap tenang. Baginya, bereaksi terlalu dini bisa membuat masalah menjadi besar, sementara yang tampak hanyalah perubahan kecil. Namun di balik perhatian Andini, rasa nyaman Harry mulai goyah tanpa ia sadari. Kehidupan rumah tangga yang selama ini ia anggap aman, kini terasa sedikit membosankan. Rutinitas yang stabil, ketenangan Andini, perhatian Andini yang terlalu teratur. Semua itu, secara diam-diam, membuat Harry mulai mencari warna yang berbeda. Andini menyadari bahwa perubahan kecil ini tidak boleh diabaikan. Ia mulai lebih teliti, mencatat waktu pulang Harry, pesan-pesan yang masuk, perubahan sikap, dan gerak tubuh yang tampak berbeda. Ia tidak menunjukkan kecurigaan itu, memilih tetap bersikap seperti biasa. Baginya, menunggu dan mengamati adalah strategi terbaik. Hari demi hari, perubahan kecil itu menumpuk. Dari luar, semuanya tampak normal. Harry tetap suami yang sopan, tetap pergi bekerja, tetap berbicara hangat di rumah. Namun Andini tahu, sesuatu sedang bergeser perlahan, dan jika tidak ditangani dengan hati-hati, hal-hal kecil itu bisa menjadi awal dari masalah besar. Dan Andini, dengan ketenangan dan kepintarannya, mulai menyiapkan diri untuk menghadapi kemungkinan yang belum pernah ia bayangkan sebelumnya. Perubahan kecil yang diabaikan Harry, sebenarnya sedang menjadi pintu masuk bagi sesuatu yang lebih besar. Sesuatu yang akan menguji kesabarannya, kecerdasannya, dan keteguhannya sebagai seorang istri. Hari-hari berikutnya, Rika mulai menemukan cara untuk masuk lebih dekat ke kehidupan Harry, meski mereka belum benar-benar saling mengenal secara pribadi. Ia tidak langsung terang-terangan mendekat, melainkan perlahan-lahan menempatkan dirinya di sekitar lingkungan yang sering Harry kunjungi. Baik itu acara kantor, reuni teman lama, atau pertemuan bisnis yang tidak terlalu formal, Rika selalu ada, dengan senyum ramah, perhatian yang pas, dan kata-kata yang selalu terdengar memuji. Harry pertama kali menyadari kehadiran Rika secara lebih intens saat rapat mingguan kantor. Ia melihat Rika duduk di salah satu sudut, tersenyum saat Harry berbicara. Ada sesuatu dalam tatapannya yang membuat Harry merasa diperhatikan. Tidak banyak, hanya sekadar pandangan yang penuh minat tapi sopan. Namun bagi Harry, itu sudah cukup untuk menimbulkan rasa hangat yang jarang ia rasakan di rumah sendiri. Rika pandai membaca karakter Harry. Ia tahu bahwa ia tidak boleh terlalu agresif, tidak boleh terlalu jelas menunjukkan minat. Ia cukup menjadi pendengar yang baik. Sesekali menimpali dengan kalimat ringan yang membuat Harry merasa dihargai. Kata-katanya selalu pas, tidak berlebihan, tetapi cukup untuk membuat Harry merasa nyaman berbicara dengannya. Harry mulai menikmati interaksi itu.
Ia merasa Rika mengerti dirinya dengan cara yang Andini tidak lakukan. Tidak ada teguran lembut, tidak ada nasihat penuh logika, hanya perhatian ringan yang membuatnya merasa diperhatikan. Ia tidak menyadari bahwa ia mulai membuka ruang emosional untuk orang lain, meskipun secara sadar ia masih mencintai Andini. Rika, di sisi lain, mencatat setiap kebiasaan Harry. Cara ia tersenyum saat dipuji, nada suaranya ketika merasa diakui, bahkan gestur kecil saat berbicara dengan orang lain. Semua itu menjadi bahan bagi strategi yang perlahan ia susun. Rika bukan tipe yang terburu-buru. Ia menunggu celah, menunggu saat yang tepat untuk masuk lebih jauh tanpa terlihat memaksa. Dalam beberapa pertemuan berikutnya, Rika semakin sering berada di sekitar Harry. Ia hadir dalam acara kecil kantor, ikut dalam obrolan santai, dan tampak selalu siap mendengar. Harry mulai merasa nyaman, mulai menantikan pertemuan itu tanpa benar-benar menyadari bahwa perasaan itu perlahan berubah menjadi ketergantungan emosional. Andini tetap tidak mengetahui hal ini. Rutinitas rumah tangga yang datar membuatnya fokus pada pekerjaan dan keluarga. Ia sesekali menanyakan jadwal Harry, tetapi tidak ada indikasi kuat bahwa ada wanita lain yang mulai masuk ke dalam hidupnya. Andini mengamati dengan kepala dingin, menyadari bahwa perubahan kecil yang ia catat beberapa waktu lalu mungkin menjadi tanda awal dari sesuatu yang lebih besar. Di sisi Rika, ada rasa puas yang tersembunyi. Ia mulai percaya bahwa dirinya memiliki peluang untuk mendekati Harry lebih jauh. Ia menahan diri, tidak terburu-buru, tetapi dengan hati-hati membangun fondasi untuk hubungan yang kelak bisa menggeser posisi Andini di mata Harry, atau setidaknya membuat Harry mulai tergantung pada kehadirannya. Pertemuan-pertemuan kecil itu, meski tampak sepele bagi siapapun, sebenarnya sudah menanam benih ketegangan yang perlahan tapi pasti. Tanpa disadari Harry, rutinitas monoton rumah tangganya dan perhatian yang Andini berikan dengan tenang, kini mulai tergantikan oleh kehangatan baru, kehangatan yang Rika sengaja hadirkan, satu langkah demi satu langkah, tanpa harus terlihat mencolok. Harry, yang selama ini merasa stabil dengan Andini, mulai merasakan sesuatu yang berbeda. Dan Rika, dengan niat tersembunyinya, mulai menikmati permainan yang baru saja dimulai. Sebuah permainan yang, Andini belum tahu, akan segera menguji kesabarannya, kecerdasannya, dan keteguhannya dalam menghadapi pengkhianatan yang perlahan mendekat. Hari itu Andini pulang lebih awal dari kantor. Udara sore menembus jendela ruang tamu, membawa aroma hujan tipis yang baru saja reda. Ia menaruh tas kerjanya di rak, lalu duduk di sofa, menatap sekeliling rumah yang rapi seperti biasa. Dari luar, semuanya tampak normal, tidak ada yang berubah. Tetapi bagi Andini, naluri selalu berkata lebih dari sekadar apa yang tampak. Beberapa minggu terakhir, Andini memang memperhatikan hal-hal kecil yang berbeda dari Harry. Ponsel yang lebih sering digenggam, pulang lebih larut, perhatian yang kadang teralihkan. Awalnya ia menahan diri, berpikir mungkin Harry terlalu sibuk atau stres di kantor. Namun nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang lebih dalam, sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan rutinitas biasa. Andini menutup mata sejenak, menarik napas panjang, dan membiarkan pikirannya mengulang kejadian-kejadian kecil itu. Tatapan Harry yang sedikit hangat kepada seseorang di kantor, senyum yang berbeda dari biasanya, bahkan cara ia menundukkan kepala ketika menerima pujian dari rekan-rekan. Semua itu tercatat rapi dalam ingatan Andini. Tidak ada yang besar, tetapi kombinasi dari hal-hal kecil itulah yang membangkitkan firasatnya. Ia bukan tipe perempuan yang mudah curiga. Andini selalu percaya pada fakta dan bukti, bukan perasaan semata. Tetapi ada satu hal yang ia pelajari sejak lama, insting seorang perempuan jarang salah ketika mengamati orang yang paling dekat dengannya. Dan Andini tahu, Harry adalah orang yang selama ini paling dekat dengannya. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap ke jalan depan rumah. Di benaknya, mulai terbentuk pola, perubahan kecil yang diabaikan, perilaku yang mulai berbeda, dan interaksi Harry dengan orang lain yang tampak lebih hangat dari biasanya. Ia tahu ini bukan kebetulan. Ada campur tangan pihak ketiga, atau setidaknya sebuah pengaruh yang membuat Harry mulai bergeser secara emosional. Andini menegakkan tubuhnya, menarik napas dalam-dalam, lalu menatap cermin di dinding. Wajahnya tetap tenang, namun matanya tajam, penuh keteguhan. Ia tidak panik. Ia tidak marah. Ia hanya mengakui satu fakta sederhana. Firasatnya jarang salah, dan kali ini pun tidak berbeda. Malam itu, Andini duduk di ruang kerjanya, menulis catatan.
Semua hal yang ia amati selama beberapa minggu terakhir dicatat dengan rapi. Jadwal Harry, perubahan sikap, hal-hal yang tampak sepele tapi memiliki pola. Ia menyusunnya bukan untuk menuduh, tetapi untuk memahami, mengantisipasi, dan merencanakan langkah berikutnya. Andini tahu satu hal pasti. Jika ada pihak ketiga yang perlahan menyusup ke kehidupan Harry, ia harus siap. Ia tidak akan bertindak gegabah. Ia tidak akan menunjukkan rasa cemas. Ia akan menunggu, mengamati, dan memastikan setiap langkah yang diambilnya tepat, efektif, dan terukur. Di balik ketenangan itu, ada kekuatan yang tersembunyi. Firasat Andini bukan sekadar insting, tetapi hasil dari pengamatan, pengalaman, dan kecerdasannya. Ia tahu, setiap masalah dalam rumah tangga bisa diatasi jika ditangani dengan kepala dingin. Dan Andini bersiap untuk menghadapi sesuatu yang mungkin akan menguji batas kesabarannya, kesetiaannya, dan keteguhannya sebagai seorang istri. Malam itu berakhir dengan Andini menatap ponsel Harry yang tergeletak di meja, tanpa menyentuhnya, hanya mencatat dalam hati. Ia tahu, waktu akan menunjukkan kebenaran, dan ketika itu tiba, ia akan berdiri lebih kuat dari sebelumnya. Firasatnya telah berbicara, dan ia percaya, firasat Andini jarang sekali salah. Minggu-minggu berikutnya, hubungan antara Harry dan Rika mulai memasuki wilayah yang lebih pribadi, meski tetap tampak sopan dan profesional di mata orang lain. Semua terjadi perlahan, seperti arus yang mengalir tanpa terlihat, tetapi setiap tetes airnya membawa dampak yang tidak bisa diabaikan. Pertemuan mereka di kantor menjadi lebih sering. Rika selalu hadir ketika Harry berada di sana, terkadang sengaja mengambil jeda kopi di tempat yang sama, terkadang menanyakan hal-hal ringan terkait pekerjaan. Ia tidak pernah terburu-buru, selalu menjaga jarak yang tampak wajar, tetapi cukup dekat untuk mencuri perhatian Harry. Harry mulai merasakan kehangatan yang berbeda saat berbicara dengan Rika. Ia merasa lebih diperhatikan, lebih dihargai, dan, tanpa ia sadari, mulai membandingkan perhatian itu dengan yang ia terima di rumah. Andini tetap tenang, tetap rapi, tetap menjalankan perannya sebagai istri yang sempurna. Namun perhatian Andini yang stabil itu kini terasa monoton bagi Harry, sementara Rika memberi sesuatu yang baru, rasa dihargai, didengar, dan diakui. Suatu sore, Harry dan Rika bertemu di luar kantor. Rika mengundang Harry untuk diskusi santai tentang proyek yang sedang mereka tangani. Mereka duduk di sebuah kafe kecil, di meja pojok yang cukup privat. Awalnya pembicaraan tetap profesional, tetapi seiring berjalannya waktu, topik mulai mengarah pada hal-hal pribadi, tentang impian, tekanan pekerjaan, dan sedikit tentang kehidupan sehari-hari. Rika pandai menjaga keseimbangan. Ia tidak terlalu mendalami kehidupan Harry, tetapi cukup untuk membuatnya merasa nyaman membuka diri. Ia tertawa pada candaan Harry, memberikan komentar yang hangat, dan sesekali menepuk punggungnya secara ringan ketika Harry terlihat cemas atau lelah. Setiap gerakan, kata, dan tatapan dirancang untuk membuat Harry merasa diperhatikan tanpa menyadari adanya niat tersembunyi. Harry, yang awalnya hanya menikmati kehangatan perhatian itu, mulai merasakan perasaan baru yang tidak pernah ia sadari sebelumnya. Ada ketertarikan halus yang muncul, rasa penasaran, bahkan sedikit ketergantungan emosional. Ia mulai menantikan pertemuan berikutnya dengan Rika, sebuah perasaan yang sebelumnya tidak pernah ia rasakan dengan Andini. Di sisi lain, Rika tersenyum tipis setiap kali Harry menunjukkan minat atau rasa nyaman. Ia menyadari bahwa ia telah berhasil memasuki ruang emosional Harry. Perlahan, tanpa harus memaksa, ia mulai menjadi bagian dari keseharian Harry. Bukan sebagai wanita yang terlihat ingin merebut, tetapi sebagai sosok yang selalu ada ketika ia membutuhkan pengakuan atau perhatian. Namun semua itu masih tersembunyi dari Andini. Rutinitas rumah tangga yang stabil membuatnya percaya bahwa semuanya baik-baik saja. Ia tidak tahu bahwa perlahan, hati suaminya mulai terbagi, dan langkah-langkah kecil Rika telah menanam benih hubungan terlarang yang suatu hari akan menghancurkan kenyamanan rumah tangga mereka. Hubungan itu belum berani bersifat fisik, belum ada kata selingkuh yang diucapkan, tetapi fondasinya telah terbentuk. Kepercayaan Harry yang mulai tergantikan oleh rasa penasaran dan perhatian baru, serta Rika yang dengan cermat memanfaatkan celah itu. Semua dimulai dari percakapan ringan, senyum hangat, dan ketertarikan yang tampak sepele, tetapi cukup untuk menjadi awal dari sesuatu yang lebih berbahaya. Harry pulang malam itu dengan perasaan campur aduk, senang, penasaran, dan sedikit bersalah. Ia mencoba mengabaikannya,
tetapi rasa nyaman yang muncul saat bersama Rika sudah mulai menempel di hatinya. Sementara Andini, seperti biasa, menyambutnya dengan senyum tipis, tidak menyadari bahwa hubungan terlarang itu baru saja dimulai, dan rumah tangga mereka akan menghadapi ujian yang tidak pernah Andini bayangkan. Hari-hari berikutnya, kebohongan kecil mulai muncul satu demi satu, seperti retakan halus di permukaan kaca yang tampak sempurna. Harry tidak pernah bermaksud jahat. Ia masih mencintai Andini, tetap pulang ke rumah, tetap menjalankan rutinitasnya. Namun interaksi dengan Rika menimbulkan kebohongan yang perlahan menumpuk, dan Andini, meski dengan firasat yang kuat, belum menyadarinya sepenuhnya. Awalnya, kebohongan itu sesederhana alasan lembur atau rapat tambahan. Harry pulang lebih larut dari biasanya, dan mengatakan ia harus menyelesaikan proyek mendesak. Andini tidak menanyakannya lebih jauh. Ia memilih percaya, menganggap Harry memang pekerja keras. Namun setiap kali alasan itu digunakan, rasa percaya itu sedikit tergoyahkan, bahkan jika Andini masih menahan diri untuk tidak menunjukkan curiga. Selain waktu pulang, Harry mulai menyembunyikan percakapan dengan Rika di ponselnya. Pesan singkat yang tampak biasa bagi Harry, seperti menanyakan progres pekerjaan atau menanggapi candaan ringan, tidak pernah ia tunjukkan kepada Andini. Tidak ada niat terbuka untuk menipu, hanya rasa nyaman yang ia rasakan saat berbicara dengan Rika. Namun dari sudut pandang Andini, setiap percakapan yang disembunyikan bisa menjadi tanda bahaya. Selain itu, Harry mulai mengurangi detail ketika menceritakan aktivitas hariannya di kantor. Ia tidak bohong terang-terangan, hanya memilih untuk tidak memberitahu hal-hal yang dianggapnya sepele. Hal-hal kecil yang diabaikan itu menumpuk, membentuk jarak emosional tanpa disadari. Di sisi lain, Andini mulai merasakan ada yang berubah. Firasa itu kembali muncul, rasa gelisah yang tak bisa ia jelaskan sepenuhnya. Ia memperhatikan Harry dengan lebih seksama. Tatapannya, gestur tangannya saat memegang ponsel, nada suaranya saat bercerita. Setiap detail kecil dicatat dalam benaknya, bukan untuk menuduh, tetapi untuk memahami pola perilaku suaminya. Rika, tanpa disadari Harry, menjadi alasan di balik semua kebohongan kecil itu. Setiap senyum, perhatian, dan pesan yang dikirimnya membuat Harry menutupi hal-hal yang sebelumnya ia ceritakan secara terbuka. Ia merasa bersalah bahkan tidak nyaman. Tetapi ketergantungan emosional yang mulai tumbuh membuatnya sulit mengendalikan diri. Kebohongan kecil itu menumpuk, dan rumah tangga yang tampak stabil mulai retak perlahan. Setiap malam, Andini duduk sendirian di ruang tamu, menatap lampu yang redup, mencoba menyusun kepingan informasi yang ia tangkap selama beberapa minggu terakhir. Ia tahu ada sesuatu yang tidak benar, tetapi belum ada bukti yang cukup untuk bertindak. Harry pulang malam itu dengan senyum lelah, mengira semua aman. Namun di dalam benak Andini, titik-titik kecil itu sudah mulai tergabung menjadi pola yang jelas. Pola yang menunjukkan bahwa ada sesuatu yang mengganggu keseimbangan rumah tangga mereka. Kebohongan kecil yang menumpuk ini bukan hanya menutupi kebenaran, tetapi juga menyiapkan jalan bagi konflik besar yang akan segera muncul. Di balik senyum Harry, di balik ketenangan Andini, benih perselingkuhan dan ketidakjujuran telah menanamkan jarak yang tidak terlihat. Dan Andini, dengan naluri dan ketenangannya, mulai menyiapkan langkah-langkah untuk menghadapi hal yang perlahan tapi pasti akan menghancurkan kenyamanan rumah tangga mereka jika dibiarkan. Sejak menyadari ada celah yang mulai dimanfaatkan Rika dan perubahan perilaku Harry yang tidak bisa ia abaikan, Andini mulai berpikir dengan lebih terukur. Tidak lagi hanya mengamati atau mencatat hal-hal kecil, kini ia mulai menghitung setiap langkah, setiap peluang, dan setiap konsekuensi yang mungkin timbul. Di ruang kerjanya, Andini menuliskan semua informasi yang ia miliki, jadwal Harry, perubahan sikap, pesan-pesan yang tampak mencurigakan, bahkan detail kecil seperti cara Harry tersenyum atau menundukkan kepala saat berbicara dengan orang lain. Ia bukan sekadar mencatat, tetapi membuat peta perilaku, menyusun strategi yang akan membuatnya selalu selangkah lebih maju. Andini tahu satu hal, Harry mungkin mulai tergoda, tapi ia tidak akan membiarkan rumah tangganya hancur begitu saja. Ia mulai menghitung kemungkinan langkah Rika, memprediksi gerakan yang mungkin dilakukan wanita itu untuk mendekati Harry lebih jauh. Ia tahu, Rika tidak akan bergerak terburu-buru. Semua dilakukan perlahan, menyusup ke ruang emosional Harry. Tidak hanya itu, Andini juga menghitung posisi keuangan rumah tangga mereka. Ia mulai menata ulang pengeluaran, memastikan kontrol tetap ada di tangannya, dan menyadari bahwa menguasai sumber daya adalah kunci untuk menjaga kekuatan di rumah tangga.
Ia tidak ingin Harry merasa bebas tanpa batas, atau memiliki alasan untuk melangkah ke arah lain. Andini juga mulai menghitung waktu dan momen yang tepat untuk bertindak. Ia tidak ingin bereaksi dengan emosi atau terlalu cepat, karena itu bisa membuat semuanya lepas dari kendali. Sebaliknya, Andini ingin menunggu saat yang tepat, saat kesalahan atau kebodohan mereka muncul secara alami, sehingga ia bisa bertindak dengan tepat dan efektif. Setiap malam, Andini duduk di ruang tamu, menatap lampu yang redup, dan berpikir, jika aku hanya diam, ini bisa menjadi kehancuran. Jika aku bertindak gegabah, aku bisa kehilangan kendali. Aku harus sabar, tetapi harus selalu siap. Dalam hatinya, ia membuat perhitungan matang, bukan untuk membalas dendam secara spontan, tetapi untuk memastikan bahwa setiap langkah yang ia ambil akan menempatkannya pada posisi yang aman dan menang. Andini tahu bahwa menghitung bukan berarti ia tidak percaya pada cinta atau hubungan. Ini tentang strategi bertahan hidup dalam rumah tangga, memastikan bahwa ketulusan dan kesetiaannya tidak akan dihancurkan oleh kesalahan dan ambisi orang lain. Ia bukan perempuan yang akan menyerah begitu saja. Ia akan menjaga harga diri, kehormatan, dan rumah tangganya dengan cara yang paling terukur. Di luar, Harry masih berjalan seperti biasa, belum sepenuhnya menyadari bahwa Andini telah berubah. Ia tidak tahu bahwa istri yang ia anggap tenang dan pasif sebenarnya sedang merencanakan langkah demi langkah untuk menghadapi ancaman yang perlahan menggeser rumah tangga mereka. Dan Andini, dengan kepala dingin dan perhitungan yang matang, mulai mempersiapkan strategi yang tidak hanya melindungi dirinya, tetapi juga memastikan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan Harry atau Rika akan terlihat dan memiliki konsekuensi. Dari titik ini, rumah tangga mereka tidak lagi hanya tentang rutinitas dan kebosanan. Sekarang menjadi medan perhitungan, strategi, dan kesabaran yang tajam, menunggu saat yang tepat untuk mengungkap semuanya. Hari-hari berikutnya, Rika mulai merasakan kemenangan kecilnya. Segala usaha yang ia lakukan selama beberapa minggu terakhir, menjadi pendengar yang baik, hadir di setiap kesempatan, memberi perhatian hangat pada Harry, mulai membuahkan hasil. Harry menjadi lebih sering mencari kehadirannya, terlihat lebih nyaman ketika berbicara dengannya, dan secara tak sadar mulai membuka ruang emosional yang sebelumnya hanya diperuntukkan bagi Andini. Rika tersenyum tipis saat menyadari hal itu. Ia tahu, ini baru tahap awal, tapi bagi dirinya, ini adalah bukti bahwa strateginya berhasil. Tidak ada gertakan, tidak ada paksaan, hanya permainan psikologi yang halus, perhatian kecil, kata-kata hangat, dan gestur yang tepat waktu. Semua itu membuat Harry merasa diperhatikan, dihargai, dan istimewa. Hal-hal yang perlahan ia anggap hilang dari rumah. Di kantor, setiap tatap mata dan senyuman Rika terasa manis bagi Harry. Ia mulai menantikan pertemuan berikutnya. Terkadang mengatur jadwalnya agar bisa bertemu Rika tanpa harus terlalu jelas. Ia merasa nyaman, bahkan senang, dan belum sepenuhnya menyadari bahwa rasa nyaman itu adalah perangkap. Rika mulai percaya bahwa ia bisa memenangkan perhatian Harry sepenuhnya. Ia merasakan kendali halus yang ia miliki, tidak dengan kekerasan atau tekanan, tetapi melalui strategi emosional yang ia susun dengan hati-hati. Ia menempatkan diri sebagai sosok yang bisa membuat Harry merasa didengar dan dihargai, sementara Andini, dalam pandangannya, hanyalah rutinitas yang stabil tapi monoton. Di sisi lain, Harry mulai merasakan konflik batin yang samar. Ia masih mencintai Andini, masih setia secara formal, tetapi perhatian yang ia dapat dari Rika membuatnya merasa hidup kembali. Ada rasa senang, rasa penasaran, bahkan sedikit ketagihan yang muncul setiap kali Rika tersenyum atau menimpali kata-katanya dengan perhatian hangat. Harry belum menyadari bahwa ia telah mulai terbiasa dengan kehadiran Rika, dan itu mulai menggeser perasaan yang semula ia miliki untuk Andini. Sementara itu, Andini tetap mengamati dari kejauhan. Ia melihat tanda-tanda perubahan, membaca pola perilaku Harry, dan menyadari bahwa Rika telah mulai masuk lebih jauh ke kehidupan suaminya. Namun Andini tidak panik. Ia tahu, Rika mungkin merasa menang sekarang, tetapi Andini sudah mulai menghitung, menyusun strategi, dan menyiapkan langkah untuk memastikan bahwa kemenangan Rika hanyalah sementara, dan kesalahan mereka akan terlihat jelas. Rika, dengan rasa puasnya, mulai sedikit lengah. Ia merasa percaya diri bahwa Harry mulai bergantung secara emosional padanya, dan itu membuatnya semakin yakin bahwa Andini adalah penghalang yang bisa ia geser. Namun ia belum tahu bahwa Andini, dengan ketenangan dan kecerdasannya, selalu berada selangkah di belakang, mengamati,
dan menunggu waktu yang tepat untuk mengambil alih kendali. Kemenangan kecil Rika hari itu hanyalah permukaan. Di balik senyum tipis dan tatap matanya yang percaya diri, Andini sedang menyiapkan strategi yang akan membuat Rika sadar bahwa rumah tangga yang tanpa rapuh sekarang berada dalam kendali istri yang tidak pernah salah hitung. Dan dari titik ini, permainan mulai memasuki fase yang lebih berbahaya. Harry, yang merasa nyaman dan menang dengan perhatian Rika, belum menyadari bahwa ia sedang berjalan di jalur yang bisa menghancurkan segalanya. Sementara Andini, dengan perhitungan yang matang, menunggu momen ketika semua kesalahan itu akan terlihat, dan konsekuensinya akan jauh lebih besar dari yang pernah Rika bayangkan. Malam itu, Andini duduk di ruang tamu sendiri. Lampu rumah temaram, hanya terdengar suara jam berdetak dan angin yang berdesir di luar jendela. Ia menatap secangkir teh hangat di tangannya. Wajahnya tenang tapi matanya tajam, penuh keteguhan. Semua perasaan yang selama ini ia simpan mulai menemukan bentuknya. Firasatnya terbukti benar. Beberapa minggu terakhir, Andini telah mengamati setiap gerak-gerik Harry. Pulang larut, perhatian yang teralihkan, ponsel yang selalu digenggam, senyum yang berbeda ketika menerima pesan, dan perubahan kecil lainnya. Semua itu kini terkumpul menjadi bukti yang tidak bisa lagi ia abaikan. Tidak ada lagi keraguan, Harry mulai terlibat dengan Rika. Andini menutup mata sejenak, menarik napas panjang, lalu membuka ponselnya. Dengan hati-hati, ia membaca beberapa pesan yang Harry sembunyikan, membandingkan dengan catatan dan pengamatannya sendiri. Kata demi kata, percakapan ringan yang tampak biasa, perlahan menyingkap maksud tersembunyi. Ada pujian yang terlalu hangat, perhatian yang terlalu spesifik, dan ketergantungan emosional yang mulai terbentuk. Hati Andini tidak hancur. Ia tidak menangis. Tidak ada teriakan, tidak ada kemarahan yang meledak-ledak. Semua yang ia rasakan adalah ketenangan penuh tekad. Ia tahu satu hal, Harry telah membuat kesalahan, dan Rika telah memasuki wilayah yang seharusnya hanya ia miliki. Namun Andini juga tahu bahwa ia masih memiliki kendali. Kendali yang selama ini ia persiapkan dengan perhitungan dan strategi. Ia berdiri, berjalan ke jendela, menatap ke jalan depan rumah. Sesekali bayangan Harry dan Rika muncul di benaknya, interaksi yang tampak sepele tapi menyimpan ancaman besar. Andini mengingat setiap detail. Senyum Rika, perhatian kecilnya, cara ia menyisipkan diri ke kehidupan Harry. Semua itu kini menjadi peta. Menjadi pola yang ia bisa gunakan untuk bertindak. Andini menegakkan tubuhnya, menatap cermin. Wajahnya tetap tenang, tetapi matanya bersinar dengan keteguhan dan kekuatan yang jarang terlihat. Ia tahu satu hal pasti, ia tidak akan membiarkan suaminya hilang tanpa konsekuensi, dan Rika tidak akan menang tanpa membayar harga. Semua perhitungan, strategi, dan langkah-langkah yang telah ia buat kini siap diterapkan. Di kamar, Harry belum pulang. Ia masih merasa nyaman dengan dunia yang ia bangun sendiri. Dunia yang mulai dimasuki Rika tanpa ia sadari. Ia tidak tahu bahwa Andini telah menyadari semuanya. Dan Andini, dengan kepala dingin dan keteguhan yang luar biasa, mulai merancang langkah berikutnya. Langkah yang tidak hanya akan melindungi harga diri dan rumah tangganya, tetapi juga memastikan bahwa setiap kesalahan yang dilakukan Harry dan Rika akan memiliki konsekuensi yang tak terlupakan. Malam itu, Andini tidak menangis. Ia tersenyum tipis, penuh keyakinan. Ia telah mengetahui semuanya. Dan permainan yang selama ini tersembunyi kini mulai memasuki babak baru. Babak di mana Andini tidak lagi hanya diam, tetapi siap membalas dengan kecerdasan dan keteguhan yang tidak pernah bisa disangka oleh siapapun. Malam itu, rumah Andini dan Harry terasa sunyi. Lampu-lampu hangat menyala, tapi tidak ada percakapan yang terdengar. Hanya suara jam berdetak, sesekali angin menepuk jendela, dan detak jantung Andini yang terasa tenang tapi penuh perhitungan. Suasana kian tegang, bukan karena ada keributan yang jelas, tapi karena keheningan yang menyelimuti rumah ini membawa beban yang berat, beban dari rahasia dan pengkhianatan yang belum terungkap. Harry duduk di ruang tamu, masih menatap layar ponsel. Ia merasakan rasa nyaman yang aneh, campuran antara lega dan penasaran, setelah beberapa minggu terakhir berinteraksi dengan Rika. Ia belum menyadari bahwa hubungan terlarang itu perlahan telah menggerogoti kesetiaan emosionalnya. Rasa aman di rumah, yang dulu begitu ia nikmati, kini mulai terasa monoton dibandingkan dengan perhatian hangat yang ia dapat dari Rika. Andini, dari dapur, memperhatikan suaminya tanpa suara. Ia tidak menegur,
tidak menanyakan apa-apa. Ia hanya duduk, menatap, dan menghitung. Setiap detik yang berlalu menjadi bagian dari strategi yang lebih besar. Ia tahu, saat ini adalah keheningan sebelum kehancuran. Sebuah momen di mana kesalahan kecil bisa menjadi awal dari keruntuhan yang besar. Ia teringat percakapan-percakapan Harry dan Rika, pesan-pesan yang disembunyikan, senyum yang terlalu hangat, perhatian yang terlalu tepat waktu. Semua itu tersusun rapi dalam pikirannya. Tidak ada emosi liar, tidak ada tangisan putus asa, hanya ketenangan penuh tekad. Andini tahu bahwa apapun yang terjadi nanti, ia akan memegang kendali. Di luar, lampu jalan memantulkan bayangan yang samar di jendela. Rumah tampak damai dari luar, tapi di dalam, atmosfernya berat, tegang, dan penuh rahasia. Semua orang masih belum menyadari bahwa titik balik sudah dekat. Rika mungkin merasa menang, Harry mungkin merasa nyaman. Tetapi Andini tahu bahwa keheningan ini hanyalah penantian sebelum badai menghancurkan ilusi mereka. Andini menegakkan tubuhnya, berjalan perlahan ke ruang kerja, membuka catatan dan daftar pengamatan yang ia buat. Ia menatap setiap nama, tanggal, kejadian, dan pola perilaku yang terekam. Semua itu akan menjadi senjata. Senjata yang tak terlihat, tetapi mematikan ketika saatnya tiba. Ia tidak terburu-buru, tidak gegabah. Ia menunggu momen yang sempurna untuk menuntaskan perhitungan yang telah lama ia susun. Harry, yang duduk di sofa, tidak tahu bahwa Andini telah menyadari semuanya. Ia tidak tahu bahwa ketenangan rumah yang tampak biasa hanyalah jebakan diam yang akan segera mengungkap semua kesalahan, kebohongan, dan pengkhianatan. Ia masih tersenyum tipis, masih merasa nyaman, masih merasa dunia ini miliknya. Di sisi lain, Andini hanya tersenyum tipis. Matanya bersinar dengan tekad yang dingin. Ia tahu, keheningan ini bukan akhir, tapi awal dari kehancuran bagi siapapun yang mengira mereka bisa mengkhianatinya tanpa konsekuensi. Malam itu, rumah yang sunyi menjadi saksi. Saksi dari permainan yang perlahan menuju puncaknya, di mana kesabaran, strategi, dan keteguhan Andini akan diuji, dan di mana kehancuran bagi Harry dan Rika akan segera dimulai.